Bayangkan besi seberat ratusan ton melaju kencang di atas rel, membawa ratusan nyawa yang sedang bermimpi atau sekadar ingin pulang. Namun tiba-tiba semuanya berubah menjadi rongsokan dan teriakan dalam hitungan detik. Apakah nyawa manusia di atas rel hanyalah angka statistik yang sedang menunggu giliran untuk celaka? Atau kita sebenarnya sudah punya kunci untuk menghentikan semua tragedi ini selamanya? Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membedah rahasia teknologi masa depan yang mungkin saja sedang bekerja keras menyelamatkan nyawa kamu di perjalanan kereta berikutnya. Dan mengapa Hari Ketiga Sedunia tahun ini menjadi titik balik yang sangat krusial bagi keselamatan kita semua. Hari ini tepat di saat dunia memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering kita sebut K3 Sedunia, kita diingatkan kembali pada sebuah kenyataan pahit. Kemarin, sebuah kecelakaan kereta api kembali terjadi dan menyisakan duka mendalam. Pertanyaan yang muncul di benak kita semua adalah sama. Kenapa di era di mana kita bisa mengirim robot ke Mars, kita masih belum bisa memastikan dua kereta tidak bertabrakan di atas jalur yang sudah tetap? Apakah sistem keamanan kita memang selemah itu, atau ada faktor lain yang luput dari pandangan mata manusia? K3 bukan cuma soal pakai helm proyek atau sepatu safety di pabrik. K3 adalah filosofi tentang bagaimana setiap orang yang berangkat kerja atau setiap orang yang menggunakan fasilitas publik bisa pulang ke rumah dengan selamat dan utuh. Dalam konteks transportasi kereta api, K3 menjadi harga mati. Namun, sejarah mencatat bahwa kesalahan manusia atau human error masih menjadi penyumbang terbesar kecelakaan. Masinis yang mengantuk, petugas sinyal yang lelah, atau teknisi yang melewatkan satu baut longgar karena kurang fokus. Disinilah teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai masuk ke dalam percakapan. Mari kita bayangkan AI bukan sebagai robot dingin seperti di film fiksi ilmiah, melainkan sebagai malaikat pelindung digital yang tidak pernah tidur, tidak pernah bosan, dan tidak punya masalah pribadi yang mengganggu konsentrasinya. Pertanyaannya, akankah teknologi AI benar-benar bisa menjamin tidak ada lagi kecelakaan kereta seperti yang kita lihat kemarin? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, tapi mari kita bedah bagaimana cara kerjanya secara mendalam. Pertama, kita harus bicara soal pemeliharaan prediktif. Biasanya, sebuah kereta diperbaiki setelah ada bagian yang rusak atau berdasarkan jadwal rutin bulanan. Masalahnya, kerusakan seringkali tidak menunggu jadwal. Sebuah sensor pada roda mungkin mulai panas berlebih 1 jam setelah pemeriksaan rutin selesai. Manusia tidak akan tahu sampai asap mengepul. Tapi, AI berbeda. Dengan ribuan sensor yang tertanam di seluruh badan kereta dan rel, AI bisa mendeteksi anomali sekecil apapun. Ia bisa merasakan getaran yang tidak wajar pada mesin, atau suhu yang naik beberapa derajat pada sistem pengereman. AI akan memberikan peringatan jauh sebelum kerusakan itu menyebabkan kecelakaan. Ini seperti memiliki dokter pribadi yang memantau detak jantung kamu setiap detik, dan memberitahu kamu akan terkena flu 3 hari sebelum gejalanya muncul. Kalau kamu suka topik mengenai masa depan teknologi dan keselamatan publik seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Faktaverse. Dukungan kamu sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan konten yang edukatif dan berkualitas untuk kita semua. Kemudian ada yang namanya computer vision. Ini adalah mata digital AI. Kamera-kamera canggih yang dipasang di depan lokomotif bisa memindai jalur di depan dengan kecepatan cahaya. Jika ada bongkahan batu, pohon tumbang, atau bahkan orang yang menyeberang sembarangan di jarak yang masih jauh, AI akan langsung memerintahkan sistem untuk melakukan pengereman darurat secara otomatis. Manusia memiliki keterbatasan penglihatan, terutama saat hujan deras atau kabut tebal di malam hari. Tapi kamera thermal dan sensor LiDAR milik AI bisa menembus kegelapan itu. Ia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata masinis paling berpengalaman sekalipun. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling kritis, yaitu pengaturan lalu lintas kereta. Sebagian besar kecelakaan kereta terjadi karena adanya miskomunikasi atau kesalahan koordinasi antar stasiun. Di masa lalu, kita mengandalkan kabel fisik dan komunikasi suara lewat radio. Jika petugas di stasiun A lupa memberikan sinyal bahwa ada kereta yang sedang berhenti, dan petugas di stasiun B memberangkatkan kereta lain di jalur yang sama, bencana tinggal menunggu waktu. AI bisa mengambil alih peran pengatur lalu lintas ini secara total. Dengan sistem yang disebut Autonomous Train Control, AI bisa mengatur jarak antar kereta secara presisi hingga hitungan sentimeter.
Jika satu kereta melambat, semua kereta di belakangnya akan ikut melambat secara otomatis tanpa perlu perintah manual. Semua terhubung dalam satu jaringan saraf digital yang raksasa. Namun, apakah AI benar-benar tanpa celah? Kita harus jujur bahwa teknologi juga memiliki tantangan. Ada yang namanya risiko serangan siber. Bayangkan juga sistem AI yang mengatur seluruh perjalanan kereta diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya bisa jauh lebih mengerikan daripada kesalahan satu orang masinis. Oleh karena itu, implementasi AI dalam keselamatan kereta api harus dibarengi dengan sistem keamanan siber yang berlapis-lapis. Selain itu, biaya untuk mengubah seluruh infrastruktur kereta api menjadi berbasis AI sangatlah fantastis. Banyak negara, termasuk mungkin di tempat kita, masih bergulat dengan infrastruktur tua yang dibangun puluhan tahun lalu. Mengintegrasikan sensor modern ke rel tua bukanlah perkara mudah. Kita juga harus belajar dari negara-negara yang sudah selangkah lebih maju. Jepang dengan Shinkansen-nya adalah contoh nyata bagaimana teknologi dan disiplin K3 menyatu. Sejak beroperasi tahun 60-an, Shinkansen belum pernah mengalami kecelakaan fatal akibat tabrakan atau anjlok secara teknis, meskipun Jepang sering diguncang gempa bumi. Kenapa? Karena mereka punya sistem deteksi dini yang terintegrasi. Begitu sensor mendeteksi getaran gempa awal, sistem AI langsung mematikan aliran listrik dan mengerem semua kereta yang sedang melaju kencang. Ini membuktikan bahwa teknologi, jika dikelola dengan serius, bisa menekan angka kecelakaan hingga mendekati nol. Kecelakaan yang terjadi kemarin seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua, bahwa keselamatan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apapun. Di hari K3 sedunia ini, kita harus mendesak agar pemanfaatan teknologi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar. AI tidak hadir untuk menggantikan peran manusia sepenuhnya, melainkan untuk menambal kelemahan-kelemahan manusiawi yang kita miliki. Manusia bisa lelah, manusia bisa stres, manusia bisa terdistraksi, AI tidak. Namun, manusia memiliki nurani dan kemampuan untuk mengambil keputusan darurat yang mungkin tidak ada dalam algoritma AI. Jadi, masa depan keselamatan kereta api adalah kolaborasi yang harmonis antara kecanggihan mesin dan kearifan manusia. Mari kita analogikan kereta api sebagai sebuah tubuh manusia. Mesin dan gerbongnya adalah otot, relnya adalah tulang, dan sistem sinyal adalah sarafnya. AI di sini berperan sebagai otak tambahan yang memastikan semua bagian tubuh bekerja selaras. Tanpa otak yang cerdas, tubuh yang kuat sekalipun akan sering terjatuh. Tragedi kecelakaan kereta seringkali terjadi karena ada saraf yang putus atau otak yang terlambat memberikan instruksi. Dengan AI, kita sedang berusaha membangun sistem saraf yang tidak akan pernah putus dan otak yang bereaksi secepat kilat. Kita juga perlu melihat sisi psikologis dari para penumpang. Ketakutan akan kecelakaan seringkali membuat orang ragu untuk menggunakan transportasi umum. Padahal, kereta api adalah salah satu moda transportasi paling ramah lingkungan dan efisien. Jika teknologi AI bisa memberikan jaminan keamanan yang nyata, kepercayaan masyarakat akan meningkat drastis. Ini bukan cuma soal mencegah kecelakaan, tapi soal membangun peradaban transportasi yang lebih baik, lebih cepat, dan tentu saja lebih manusiawi. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran. K3 bukan hanya tanggung jawab perusahaan kereta api atau pemerintah. Kesadaran kita untuk tidak menerobos palang pintu perlintasan, tidak membuang sampah di rel, atau melaporkan jika melihat ada kerusakan fasilitas adalah bagian dari ekosistem keselamatan itu sendiri. AI bisa mendeteksi masalah di dalam sistem, tapi ia butuh kerjasama kita untuk masalah di luar sistem. Jadi, apakah AI bisa menjamin tidak akan ada lagi kecelakaan kereta? Secara teoritis, AI bisa menekan kemungkinan kecelakaan hingga titik terendah yang belum pernah kita capai sebelumnya dalam sejarah manusia. Namun, jaminan mutlak 100% adalah hal yang sulit dalam dunia fisik. Yang bisa kita pastikan adalah, dengan AI, kita tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Kita tidak akan lagi kehilangan nyawa hanya karena seseorang lupa menekan satu tombol atau karena kabel sinyal yang digigit tikus. Masa depan itu sudah ada di depan mata. Beberapa jalur kereta modern sudah mulai menguji coba sistem tanpa masinis yang dikendalikan sepenuhnya oleh algoritma pintar. Hasilnya sejauh ini sangat menjanjikan. Akurasi waktu meningkat, efisiensi energi lebih baik, dan yang terpenting, potensi benturan antar kereta hampir tidak ada. Kita sedang menuju era di mana berita kecelakaan kereta akan terdengar seperti cerita dari masa lalu yang kuno dan aneh, karena sistem keamanan sudah begitu canggih, sehingga kecelakaan dianggap sebagai sesuatu yang mustahil secara teknis. Hari K3 sedunia ini adalah momen refleksi. Kita mengenang mereka yang menjadi korban dalam kecelakaan kemarin dengan komitmen untuk berubah. Kita tidak bisa terus-menerus meratapi nasib tanpa melakukan langkah revolusioner. Investasi pada AI dan teknologi keselamatan adalah investasi pada nyawa manusia. Dan tidak ada harga yang terlalu mahal untuk satu nyawa yang bisa diselamatkan. Teknologi terus berkembang, dan kita harus mampu mengejarnya. AI bukan lagi sekadar alat untuk bikin gambar bagus atau nulis teks otomatis. AI adalah garda terdepan dalam menjaga degup jantung transportasi kita.
Semoga dengan semangat Hari K3 ini, keselamatan tidak lagi menjadi slogan di spanduk-spanduk pinggir jalan, tapi menjadi sistem yang berdenyut dalam setiap roda kereta yang berputar. Menurut kalian, apakah kalian akan merasa lebih aman naik kereta yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan sepenuhnya tanpa masinis manusia? Atau kalian justru merasa lebih takut karena tidak ada orang yang memegang kendali di depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman atau keluarga kamu yang sering bepergian menggunakan kereta, agar mereka juga tahu betapa pentingnya teknologi keselamatan di masa depan. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam ini sampai selesai. Mari kita terus mendukung kemajuan teknologi demi keselamatan bersama, dan berharap agar perjalanan kereta api kita semua selalu sampai di tujuan dengan selamat, hari ini, besok, dan selamanya. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya, hanya di Fakta First, tempat di mana fakta dan masa depan bertemu dalam satu narasi. Tetap waspada, tetap aman, dan salam keselamatan bagi kita semua.